Gimana nih Bang terkait dari huru hara seminggu inilah tentang persidangan Rasman dan Hotman ya kan, dan akhirnya jadi melebar ke mana-mana nih. Ya, ini kan sudah pernah kami sampaikan juga beberapa di hari yang lalu ya di media juga, bahwasannya ini adalah konsekuensi hukum bagi advokat ya dalam membela klien dalam konteks mendampingi dan beracara di pengadilan dalam konteks perkara pidana dan perdata. Nah, di media saya sampaikan yang lalu itu akhirnya ini menjadi konsekuensi hukum yang diterima oleh Saudara Rasman dan juga Saudara Firdaus ini kan gitu. Saya pernah menyampaikan beberapa media yang lalu bahwasannya ini hati-hati gitu loh. Kalau tidak bisa menahan diri ya dengan mempublish diri dengan di luar konteks materi pokok perkara hukum, ini menjadi pelanggaran kode etik juga. Yang akhirnya ini mungkin konsekuensi hukum apa yang saya sampaikan ini salah satunya menjadi fakta-fakta yang saat ini kita bisa dapat informasinya seperti itu. Yang akhirnya apa? Keputusan dari Pengadilan Tinggi Ambon yang sudah ada di media ramai sekali disampaikan begitu ya, dan juga Pengadilan Tinggi Banten kalau tidak salah yang kami dapat informasi dari teman-teman media itu dibekukan berita acara sumpah untuk dan atas nama Saudara Rasman dan Saudara Firdaus. Ini konsekuensi hukum gitu loh yang harus diterima oleh rekan sejawat kita di sana, karena proses ini betul-betul bagi saya secara pribadi ini sudah melanggar prinsip kode etik gitu loh sebagai advokat. Oke Bang. Tapi kan baru-baru ini Saudara Firdaus sudah ditetapkan sebagai ketua dan nanti akan berdampak juga nggak sih Bang? Jadi gini, BAS itu berita acara sumpah itu dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi kan gitu, tentunya hierarkinya ke Mahkamah Agung ya. Itu atas laporan atau pemenuhan syarat dari OA-nya ya, AO-nya, organisasi profesinya. Misalkan contoh kalau tidak salah Saudara Rasman itu dulu di KAI kan dalam rangka mendaftarkannya dengan BAS-nya tadi, berita acara sumpah di Pengadilan Tinggi Ambon tadi. Tapi kan ternyata di periode waktu ada kabar Rasman itu dipecat di Kongres Advokat Indonesia. Maka asosiasi organisasi profesinya saja yang tidak berlaku lagi, tapi BAS-nya berlaku. Paham ya? Apa lalu bagaimana sesuai Undang-Undang 18 2003 advokat? Dia bisa si advokat ini pindah ke organisasi profesi yang lain. Gitu loh. Ini contoh. Nah, berlaku juga dengan Saudara Firdaus. Dia kan dikeluarkan juga di Kongres Advokat Indonesia. Kemudian dia pindah, bahkan diterima sebagai langsung ketua wilayah daerah Banten kalau tidak salah betul. Itu asosiasi yang lain. Itu sah. Secara asosiasi dia berpindah sebagai keanggotaan advokat itu dia sah. Tapi kan sekarang bukan bicara itu lagi, Mbak. Ya, BAS-nya itu dicabut dan atau dibekukan. Tandanya apa? Konsekuensi hukum, dia tidak dapat lagi melakukan tugas fungsi advokat di dalam pengadilan dan atau di luar pengadilan. Itu poinnya. Oke, Bang, dengan dicabutnya BAS itu berarti ibaratnya udah jabatan sebagai lawyernya nggak ada nih ya. Itu kan dibekukan. Apakah nanti kemungkinan bisa kembali dihidupkan, maksudnya dihidupkan lah ya. Dengan cara apa sih Bang, atau ada sanksi-sanksi atau persyaratan selanjutnya? Dan biasanya berapa lama Bang? Ya, jadi kalau kita baca dari teman-teman media kalian juga nih ya, ada putusan dari keputusan Pengadilan Tinggi Banten ya untuk Saudara Firdaus dan Pengadilan Tinggi Ambon untuk Saudara Rasman, itu kan sudah ada konsideran pertimbangannya sampai ke putusan amarnya bahwasannya dibekukan tanpa ada batasan waktu. Bisa diperhatiin nggak kalau dibaca, kan dari kalian juga nih dikirim ke saya gitu kan, intinya ada kalimat amar putusannya itu tidak ada batas waktu. Tentunya apa yang harus dilakukan oleh si advokat ini dan atau atas nama tersebut, dia harus melakukan upaya hukum lain. Bagaimana bisa mengembalikan pembukuan tadi?
ya, dan itu kembali kemana? Ke advokat tadi melakukan upaya hukum kepada pengadilan tinggi. Apa? Kalau ini produk pengadilan, dia bisa petunkan, ya. Kalau dalam upaya hukum pidana perdata, dalam hukum pidana dan perdata, dia bisa upaya hukum lainnya, contoh banding, ya, lanjut kasasi, gitu kan, lanjut peninjauan kembali dan sebagainya. Itu contoh. Dalam konteks mereka ini, mereka sudah melakukan upaya hukum. Kenapa? Karena pembukuan tadi tidak bersifat sementara. Ya, kalau tidak bersifat sementara, maka dia harus melakukan upaya hukum lain. Untuk bisa apa? Apakah upaya hukum mereka ini atas nama ini, dua orang ini bisa mengembalikan mencabut, ya, atau menganulir dan atau memperbaiki dari surat keputusan Pengadilan Tinggi Banten dan juga Ambon. Dan ingat ya, ini hierarki ke Mahkamah Agung. Nah, ini lembaga yudikatif. Inilah marwah kehormatan pengadilan. Karena tempat pengadilan itu tempat terakhir rakyat Indonesia, ya, itu meminta keadilan di negara kita. Lalu marwah itu misalkan dirasa oleh para majelis hakim kita, ya, yang ada di Mahkamah Agung dan ke bawah itu adalah sebagai merusak citra marwah kehormatan tadi, maka tegas mereka melakukan keputusan-keputusan yang kita bisa lihat sekarang di media. Oke, Bang, selain baru info dicabutnya BAS ini, ya kan, dan katanya Rasman dan tim PH-nya juga dilaporkan oleh PN Utara ke Barreskrim. Nah, ini gimana nih, Bang? Apa kena pasal berlapis? Seperti apa sih, Bang? Oke, jadi memang juga apa yang pernah saya sampaikan di media, ya, akan ada upaya-upaya hukum yang akan lembaga yudikatif lakukan terkait masalah ini. Dan ini terbukti lagi, Mbak. Apa? Akhirnya PN Jakarta Utara itu atas koordinasi dengan Mahkamah Agung tentunya, karena hierarki tadi struktur hukum, struktur badan peradilan, maka dia melaporkan ke Barreskrim PN Jakarta Utara dengan bukti video, saksi-saksi yang terkait, ya, gitu kan, siapa saja terlapornya. Kan di dalam media juga ada beberapa orang, ya, lebih dari 2 orang. Tentunya kita bisa sedikit menganalisis bahwasannya, ya, kalau tidak saudara Rasman, ya, saudara Firdaus, saudara PH, mungkin tim PH yang lain, penasihat hukum Rasman sendiri, ya, ini yang akan menjadi poin terlapornya. Pasal yang disangkakannya sudah jelas. Apa yang disampaikan di media oleh pihak perwakilan PN Jakarta Utara apa? Kotok-kokot, ya, pencemaran, penghinaan, ya, kehormatan di dalam persidangan. Memang ancaman pasalnya tidak besar, Mbak, tidak berat, tidak tinggi, 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, tidak, ya, itu semua di bawah 5 tahun semua. Tetapi kan ini menjadi apa? Presiden buruk bagi pihak terlapor sebagai profesi officium nobile, profesi mulia dan terhormat seorang advokat. Kenapa? Itu kan perbuatan yang menurut saya kan tidak terpuji lah, ya, yang akhirnya beberapa pasal lapis mungkin disangkakan oleh pihak Pengadilan Jakarta Utara. Sekali lagi, ini menjadi kerugian bagi pihak saudara Rasman dan teman-teman. Oke, Bang, terakhir mungkin, Bang, ada himbauan nggak sih untuk teman-teman sejawat gitu kan, dan ini kan cukup mencoreng nama profesi advokat, ya kan, dengan menghina atau marwah di persidangan jelek lah gitu dilakukan oleh advokatnya, gimana nih ya, Bang? Satu, mungkin saya sampaikan kepada diri saya sendiri dan juga pada rekan atau teman sejawat advokat, itu tolong betul-betul kita memaknai jiwa kode etik. Ya, kode etik itu ada di masing-masing organisasi profesi. Ya, harapan saya ini harusnya dilakukan nih, ya, oleh semua advokat di seluruh wilayah hukum Indonesia, membaca, memaknai, mendalami kode etiknya. Ya, bahkan tidak sopan di pengadilan itu masuk kode etik, Pak. Mempublish diri sendiri di luar materi perkara itu juga melanggar kode etik. Paham ya? Memflexing diri sendiri tanda kutip, ya, di luar materi perkara sebagai profesi advokat, dia bicara sebagai advokat, itu pelanggaran kode etik. Tinggal nanti apakah ringan dan beratnya. Jadi harapan saya secara pribadi, tolong rekan-rekan teman-teman sejawat advokat di seluruh wilayah hukum Indonesia memahami, memaknai, membaca dengan dalam soal kode etik yang pertama.
gitu loh, agar hal-hal seperti ini tidak terjadi untuk kita gitu loh. Karena ini kembali lagi dengan peristiwa seperti ini, apakah jadi pelajaran penting bagi seorang advokat? Dengan pelajaran seperti ini ya Mas ya, sekali lagi siapa yang diuntungkan? Ya, siapa yang diuntungkan? Kok kita melihat ini secara dalam, yang diuntungkan adalah Hotman. Apa yang diupayakan dilakukan oleh Rasman dan juga Firdaus, apakah menjadi keuntungan dalam mendalil dan mendalihkan pembenaran dari pihak Rasman? Tidak. Dengan adanya peristiwa sampai saat ini, yang diuntungkan adalah 10-0 bagi saya, ya, untuk Hotman, gitu loh. Nah ini menjadi pelajaran untuk kita semua agar menjadi border ya dalam menyikapi bagaimana kita menjaga kode etik sebagai seorang advokat seperti itu. Terakhir dong Bang dari saya Bang, berarti PN Jakut itu udah tepat dong melaporkan Rasman ke Mabes atas perintah dari MA? Ya tentunya mekanisme proses hukumnya seperti itu. Agar kenapa? Agar ini menjadi catatan penting bagi semua badan peradilan dan juga advokat. Karena sekali lagi Mas, dalam undang-undang advokat itu adalah penegak hukum sejajar dengan jaksa dan hakim dan Polri. Hati-hati ya, ini harus dipahami. Tetapi satu sama lain adalah kemandirian yang harus saling menjaga kehormatan masing-masing. Dengan adanya peristiwa ini, kira-kira badan peradilan kita merasa tidak dihormati gitu loh, dengan perilaku tertentu dari seseorang atau dua orang itu gitu loh, yang akhirnya mereka melakukan langkah-langkah upaya hukum tegas, saya pikir, dan kami mendukung agar ini menjadi pelajaran penting ya, agar semua ini bisa menahan diri ya, memastikan semua dalil dan dalih yang diargumenkan di dalam persidangan itu betul-betul bisa memberikan pertimbangan majelis hakim yang akhirnya menguntungkan klien-kliennya masing-masing seperti itu.